Rekan-rekan, dapat kami sampaikan bahwa Satreskrim Polres Cimahi dibantu dengan Intelkam ini menangkap diduga pelaku yang melakukan kekerasan di depan umum atau saya bersama-sama yang kejadiannya kalau kita ingat tanggal 7 Juni sekitar dini hari jam 2 pagi di daerah Kebon Kopi. Setelah kejadian, Satreskrim terus melakukan penyelidikan kepada para pelaku yang melakukan kekerasan ini sampai pada hari ini diamankan 6 orang ya, 6 orang yang sampai saat ini masih terus kami lakukan pemeriksaan. Kalau kita ingat saat kejadian di mana ada sekelompok motor ya, ini dari hasil investigasi ada 4 motor yang terdapat 9 orang yang tiba-tiba secara random menyerang korban. Jadi saat malam itu korbannya itu sedang membeli makanan di gerobak, sebuah gerobak ya. Kemudian tiba-tiba diserang oleh kelompok ini. Berangkat dari situ, Satreskrim terus melakukan penyidikan dan pada akhirnya ditangkaplah 6 orang. 3 orang masih terus kami kejar. Ya. Oleh karena itu kami berharap ketiga orang ini untuk menyerahkan diri. Dari hasil pemeriksaan sementara, ya ini mereka mengaku dari kelompok motor atau geng motor namanya Slaughter ya, Slaughter. Nah, ini isinya ada orang Cimahi, ada orang Bandung dan Padalarang. Setelah melakukan, ya mereka ini pindah-pindah tempat atau sembunyi-sembunyi ya, sehingga tim terus bergerak untuk menangkap para pelaku ini. Untuk sementara kami sudah menyita beberapa alat bukti yang digunakan seperti motor, kemudian celurit, dan beberapa pakaian yang digunakan oleh para pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara ya, ini masih sementara, kita akan terus dalami. Jadi mereka ini random, ya. Jadi memang nggak punya musuh gitu. Ketika mereka dini hari naik motor, ketemu orang yang kira-kira dianggap melawan, nah, mereka serang. Ini terindikasi dengan bahwa para pelaku sudah membawa benda-benda tajam, jadi membawa celurit, kemudian membawa benda keras seperti balok ya, itu sudah mereka persiapkan. Artinya memang mereka mencari lawan kira-kira seperti itu. Kondisi pengaruh alkohol gitu. Nah ini masih kita dalami, tapi dari hasil awal kita cek ya, ini memang di bawah pengaruh alkohol. Kondisi korban yang dibukul balok itu gimana, Dan? Untuk korban ya, kan setelah kejadian itu kan kita langsung mencari tahu siapa korbannya ya, karena kan memang laporannya awalnya nggak ada ini. Nah, kita mencari tahu korban, alamat rumah dan sebagainya, akhirnya kita ketemukan korbannya, kemudian korban baru mau membawa laporan polisi, kemudian kita arahkan untuk visum, terdapat luka-luka memar kepada korbannya. Kalau kita lihat videonya itu kan atau CCTV itu kan ada korban yang diserang ya pakai balok dan dipukul dan dianiaya. Sendiri ada yang masih di bawah. Orang yang masih pelajar, bahkan ada yang pertama SMP. Ya, jadi nanti akan kita pilah-pilah pemeriksaannya. Namun demikian proses hukum ya terhadap yang terbukti bersalah tetap akan kita lakukan. Mereka diamankan tuh di mana aja Pak? Di markasnya atau di? Untuk markasnya sudah kita lakukan penggeledahan. Jadi memang setelah melakukan mereka ini sembunyi-sembunyi ya, pindah-pindah tempat karena memang mungkin merasa dicari, sehingga dari tanggal 7 Juni, sekarang tanggal 16 ya, kira seminggu lebih lah kita baru berhasil mengamankan para pelaku. Karena pelaku menyadari kalau berbuat di Cimahi ya pasti ditangkap gitu. Ya. Kami terus mengumpulkan alat bukti ya dan barang bukti untuk membangun konstruksi hukum yang jelas dan terang ya, sehingga nanti dapat digunakan untuk pembuktian di penyidikan. Kami tentunya menghimbau ya kepada para orang tua untuk selalu waspada dan menjaga anak-anaknya, jangan sampai terlibat atau masuk di kelompok-kelompok geng motor ini yang tentunya kita tahu ini sangat meresahkan masyarakat. Itu rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.